Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Al-Qur'ani di bawah bimbingan Kiai Haji Masyhuri Baydawi MA serta Ibu Nyai Hajah Sri Haryanti. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala, semakin disayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Segenap hubabah, segenap syarifah, segenap ustazah dan juga segenap pemuka-pemuka masyarakat, Bu Hajah Karja Al-Barokah, Bu Hajah Titin, Bu Hajah Yayah, Bu Hajah Emma, Bu Hajah Marsin, Ibu Hajah Sri, Ibu Hajah Evi Nur Alia. Kita doakan semoga semua yang telah turut terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini, bil khusus Ustadzah Ummah Iha dan Banat tim Ribat Ar-Rahmah An-Nabawiyah, semoga senantiasa dalam limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dirahmati Allah, dicintai Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah, dan kelak di hari akhirat semoga kita semuanya masuk dalam rombongan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam insyaallah. Amin. Disyafaati Rasulullah dan kelak di hari akhirat semoga kita semuanya masuk dalam rombongan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, kemudian yang Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yang sangat kita perlukan untuk bekalan kita menuju akhirat nanti adalah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dan utamanya adalah diselamatkan dari api neraka. 3 hal ini, rahmat, ampunan, api neraka, selamat dari api neraka, dijanjikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad di dalam ucapan beliau mengenai bulan yang segera akan kita masuki dalam hitungan jari ini. Bahkan hanya sebelah tangan aja kita sudah akan memasuki bulan tersebut. Kalau enggak Rebo, kalau enggak Kamis. Kita nungguin apa Ustazah? Nungguin hilal. Emang hilalnya kemana Ustazah? Hilalnya belum terbit. Gimana caranya kita tahu hilalnya udah terbit apa belum? Nah, kita tungguin nanti pengumuman pemerintah pada
hari Selasa, malam Rabu. Nah itu, kalau hilalnya ketemu, kita puasa. Besoknya, hari Reboknya, malamnya kita mengerjakan sholat tarawih. Tapi kalau hilalnya belum ketemu, nggak usah maksa, udah aja kita tungguin. Berarti kalau nggak malam itu hilalnya datang, berarti kita tungguin besok malamnya, baru kita masuk tanggal 1 dari bulan Ramadan. Ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad mengatakan mengenai 3 hal tersebut dalam khutbah beliau yang terkenal beberapa hari jelang masuk bulan suci Ramadan. Nabi kumpulkan para sahabatnya, kemudian Nabi Muhammad berkhutbah. Katanya Nabi Muhammad, atakum syahrun karim, segera akan datang kepada kalian bulan paling mulia, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Yang pertama, 10 hari pertamanya deres atau gerimis, hujan rahmat tak henti-henti turun selama 10 hari pertamanya. Wa awsatuhu maghfirah, di 10 hari tengahnya, dari tanggal 11 sampai tanggal 20, katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awsatuhu maghfirah, tengah-tengahnya akan ada guyuran hujan, deras maupun gerimis, berupa hujan ampunan yang turun dari tanggal 11 hingga tanggal 20 bulan Ramadan. Wa akhiruhu, kalau udah masuk malam 21 sampai masuknya malam Idul Fitri yang entah 29 atau 30 hari Ramadannya, maka kata Nabi Muhammad, itqun minan nar, akan dibagi-bagikan tiket, akan dibagi-bagikan tiket. Ada banyak hamba-hambanya yang berhasil meraih tiket tersebut. Apa isi tiketnya? Tulisannya adalah itqun minan nar, bebas api neraka. Bebas api neraka. Ustazah, Ramadan yang depan ini atau dari Ramadan kemarin kayak begitu? Tiap Ramadan, tiap Ramadan 10 hari pertamanya isinya rahmat, 10 hari tengahnya isinya ampunan, 10 hari yang terakhirnya berisi tiket bebas api neraka. Cuman masalahnya, adakah tahun lalu kamu sudah mendapatkannya? Adakah tahun lalu kita sudah mendapatkannya? Dan jangan sampai tahun ini kita terlepas dan tidak meraihnya. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita sekalian. Bulan Ramadan ini, buat kita-kita nih yang rada males-malesan ibadah di hari-hari yang lain, bulan Ramadan jangan sampai kita males-malesan juga. Bismillah, kita niatkan agar semua yang dijanjikan berhasil kita raih, baik di dunia maupun di akhirat. Kita perlu nih sama 3 hal ini nih. Kita perlu dapat rahmatnya Allah,
kasih sayangnya Allah, kita perlu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang berikutnya kita perlu agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa perlu transit duluan, apalagi kalau sampai lama tinggal di dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Saudara sekalian, dari sejak di dunia saya perlu rahmatnya Allah. Dari sejak hidup saya di dunia, sekarang ini nih, kamu perlu rahmatnya Allah. Saya kasih tahu Bu, istri yang paling bahagia bukan yang paling disayang sama suaminya, bukan. Karena manusia itu kadang-kadang caranya sayang aja salah. Ada orang-orang yang sayangnya kepada seseorang justru malah menyiksa. Kok kamu kemarin gak hadir majelisnya Ustazah Halimah? Jarang-jarang loh Ustazah Halimah datang ke sini. Iya nih, padahal pengen banget. Sebenarnya udah dari seminggu sebelumnya udah izin sama suami dan diizinin. Tapi begitu mau pergi, suami mendadak meriang. Suami saya itu sayang banget sama saya sampai saya nggak bisa pergi kemana-mana. Ada yang begitu? Mana orangnya? Disayang sama suami belum tentu enak loh dek. Belum tentu enak. Ada yang disayang banget sama suami tapi akhirnya jadi nggak bisa kemana-mana. Bukan begitu? Belum tentu menyenangkan. Jadi istri yang paling bahagia hidupnya bukan yang paling disayang sama suaminya, bukan. Saudaraku sekalian saya muliakan, bukan yang istri paling bahagia tuh kayaknya yang ditransfer paling banyak dah ustazah. Belum tentu. Belum tentu. Itu yang ngomong kayak begitu karena suaminya transfernya sedikit kayaknya. Orang-orang yang suaminya transfernya banyak belum tentu ngomong begitu. Karena yang kita butuhkan di atas muka bumi ini lebih daripada uang, ada yang lainnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka istri paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini siapa dia ustazah? Istri yang paling disayang sama Allah. Percaya saya, istri yang paling disayang sama Allah, istri yang dalam keadaan Allah tidak mengabulkan hajatnya. Seorang perempuan yang bisik lirihnya di tengah malam mengguncangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang perempuan yang paling disayang sama Allah. Bu, kamu jangan pikir punya anak, punya apa lagi? Yang kaya. Belum tentu. Belum tentu. Kamu jangan mikir kesian ya dia. Udah segitu tuanya belum nikah-nikah juga. Saya lihat dia itu Jones, jomblo, ngenes. Bu, belum tentu hidupnya nggak seneng. Belum tentu.
Yang punya suami belum tentu hidupnya senang, betul? Urusan rumah tangga itu, Bu, ada seorang kawan saya bilang, urusan rumah tangga nih ya, ibarat rumah. Yang di luar pengen pada masuk, yang di dalam pengen pada keluar. Kamu juga jangan mikir, kesian deh dia hidupnya, kesian. Sengsara, menderita. Kenapa gitu? Udah kawin lama, belum ada anak juga. Lah, belum tentu, Bu. Yang gak punya anak belum tentu hidupnya menderita. Sebagaimana yang punya anak belum tentu hidupnya bahagia, betul? Bahagia, sengsara tidak ditentukan dari hal-hal yang semacam itu. Tapi bahagia, sengsara yang paling disayang sama Allah. Bu, jangan mikir, kesian deh dia hidupnya, kesian. Sengsara, menderita. Kenapa gitu? Seorang perempuan yang paling disayang sama Allah. Bu, jangan mikir, kesian deh dia hidupnya, kesian. Sengsara, menderita. Kenapa gitu? Dzikrillah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan zikrullah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang, hati menjadi damai. Dan saya banyak berjumpa orang-orang yang hatinya begitu damai karena ada Allah dalam hati, yang senantiasa merahmati mereka dimanapun saja mereka berada. Bu, saya Babah Umairah namanya. Sebenarnya namanya Babah Ruqayyah Al-Haddar. Babah Umairah, Ruqayyah binti Umar Al-Haddar. Seorang wanita yang didatangi sama berbagai macam orang. Semua yang datang curhat, semua yang datang minta obat, semua yang datang minta nasihat, semua yang datang dimanapun saja mereka berada. Dan itu keren banget teman-teman saudaraku sekalian. Kayak ngelihat orang nih tahu semua gitu. Kayak ada scan-nya, kayak ada tulisannya di wajah-wajah semua orang. Saya pernah bawa rombongan kayak sekitar 30-an orang ketemu sama Ruqayyah di awal-awal Umar dulu saya baru pulang ke Indonesia. Seorang wanita yang didatangi sama berbagai macam orang. Perempuan tersebut saat salaman sama Babah Umairah, semuanya dinasehati sesuai dengan yang paling dia perlukan. Ada salam, kamu jangan nuntut suami untuk ribut mulu urusan duit. Iya, Hubabah. Tuh. Ada lagi salaman dinasehatin. Katanya beliau, sholatnya dijagain. Jangan pernah
nggak jagain sholat. Nomor 1 sholat. Iya Hubaba. Semua dinasehatin pas langsung ke titik permasalahan dalam hidupnya. Kamu yang bener sama suami. Ada lagi jangan galak-galak sama anak. Wah, itu kalau kamu ketemu Baba Umairah nasihatnya kira-kira apa tuh? Kayak semuanya disebut Ustazah. Saya cinta rupiah iya. Saya galak sama suami, saya galak sama anak, iya. Ya Allah, jangan sampai pas salaman sama Hubaba Umairah yang ini tolong keluarin. Waduh, ngeri bener. Sampai habis selesai semuanya pada salaman, didoain sama Hubaba Umairah. Habis itu saya bilang sama Baba Ubairah, Baba, sekarang giliran saya nih Baba, saya bilang, Baba doain dong, saya biar cepet hamil. Waktu itu kayak baru nikah, 3-4 tahun, saya nggak terlalu inget lah, belum begitu lama gitu. Baba Umairah liatin saya, terus Baba Umairah tanya, kamu pengen punya anak Halimah? Iya Bapak, saya pengen punya anak. Buat apa, kata beliau? Buat apa? Anak buat apa? Untuk kamu. Saya jadi mikir, iya juga ya, buat apa ya? Kayaknya tuh selama ini orang kalau belum nikah, ya kalau doa kan minta jodoh. Kalau udah nikah, anak. Kalau udah ada anak dan lain-lain, duit. Kalau duit sih Ustazah dari mulain umur setahun dah udah minta duit ya. Saya ketika ditanya buat apa anak, saya jadi mikir buat apa juga ya anak ya. Dan karena saya Ustazah, saya kemudian kayak harus punya alasan yang agak religius lah gitu. Saya bilang, biar ini Bapak, biar bisa melanjutkan dakwah gitu, biar kalau saya meninggal dunia ada yang ngedoain saya Bapak, biar kalau saya meninggal dunia ada yang doain saya. Bapak liatin saya sambil senyum-senyum gitu, terus dia bilang kayak gini, inti tudarrisin nasalah, kamu ngajarin orang-orang kan Halimah? Saya bilang, iya, saya ngajar dari dulu Bu, dari sebelum viral. Saya udah ngajar dari tahun 2003, saya udah mulai ngajar. Ada orang ngomong sama saya, Ustazah sebelum viral tuh Ustazah ngapain? Saya balik nanya sama dia, kamu sebelum saya viral kamu kemana? Ngajinya pas sudah viral aja tuh gimana maksudnya? Saya bilang, iya Bapak, saya ngajarin orang. Halimah, orang-orang yang kamu ngajar sama mereka, apakah menurut kamu kalau kamu meninggal dunia mereka nggak doain kamu? Iya doain sih. Ya udah, kamu punya anak paling bisa berapa sih Halimah? Sementara kamu ngajarin orang-orang bisa ribuan orang. Mereka akan mendoakan kamu Halimah kalau kamu meninggal dunia. Kalau urusan doa kamu gak usah takut. Kayak Ubaba lagi mau bilang, enggak itu seharusnya alasan kamu pengen punya anak gitu. Akhirnya tuh saya bilang, kalau gitu Ubaba, saya pengen punya anak biar ada yang bisa melanjutkan dakwah saya kalau saya meninggal dunia. Ubaba tambah lebih ketawa lagi. Kata Ubaba, Halimah, agama ini punyanya Allah, agama ini punyanya Allah, agama ini punyanya Allah. Nah, Allah yang akan narikin orang-orang yang dia mau untuk membawa agama ini, nggak usah kamu pikirin.
Allah yang punya agama, Allah yang akan memilih orang-orangnya untuk dia pakai bawa agama ini. Kamu jangan sok-sokan. Iya juga ya. Kok kenapa saya jadi kayak nggak bisa mikir ini ya? Orang pinter, perempuan ahli makrifat billah. Jadi gimana? Kamu pengen punya anak? Iya, Baba doain. Buat apa kata Baba? Buat apa ya? Ini kayak kuis mendadak gini, repot jadinya nih. Saya bilang biar suami tambah sayang. Baba tambah lebih ketawa lagi. Kata Baba, Umairah, kamu emang nggak pernah lihat ada suami sama istrinya yang punya anak banyak tapi tetap nggak sayang juga? Iya banyak juga sih. Kamu emang nggak pernah lihat suami yang punya istri nggak ada anaknya tapi dia tetap sayang sama istrinya? Bukankah rasa hati itu Allah yang punya? Halimah, Allah memberikan kepada yang dia kehendaki. Allah yang membolak-balik hati manusia, nak. Iya juga sih ya. Sayangnya suami, enggak sayangnya suami, enggak ada kaitan sama urusan anak, Halimah. Iya juga sih. Kenapa jadi bahlul ya ini ya? Saya maksudnya. Saya nggak punya alasan. Bapak Umairah kemudian bilang begini, kamu tahu Halimah, saya waktu kecil sebelum balik, saya liatin orang-orang dewasa mulai menikah, tapi saya tidak tertarik dengan konsep pernikahan dalam artian ada seseorang yang menyayangi gitu. Saya nggak tertarik. Saya lebih tertarik untuk mendapatkan kasih sayang dari sumbernya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya di saat saya lihat teman-teman saya udah pada mulai nikah, orang di sekeliling saya udah pada mulai nikah, yang sebaya dengan saya udah pada mulai nikah, saya angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tengadah tangan di sepertiga malam terakhir, saya sampaikan, ya Allah, saya hambamu, jangan pernah lepaskan aku darimu. Ya Allah, jangan pernah biarkan saya sibuk dengan selainmu. Ya Allah, kalau engkau lihat, kalau engkau tahu saya kalau punya suami akan tersibukkan sehingga saya meninggalkanmu, jika kesibukan saya menjadi seorang istri membuat saya lengah, lalai darimu, ya Allah, jangan kasih saya jodoh dalam hidup saya. Kuat banget hatinya, doanya begitu. Kalau kiranya kalau saya nikah bikin saya jadi tidak lagi memprioritaskanmu dalam kehidupan, membuat saya sibuk mengurusi urusan rumah tangga sampai saya jadi meninggalkan urusan saya denganmu, ya Allah, jangan kasih saya jodoh, ya Allah. Saya tidak mau menjadi hamba selain dari hambamu, ya Allah. Masya Allah, ini perempuan dirahmati Allah, teman-teman, wanita dirahmati Allah. Dia bilang, tapi Halimah, kemudian saya menikah juga. Saya tahu bahwa menikah tidak akan membuat saya tersibukkan dengan selain Allah. Dan benar kenyataannya, ketika saya punya suami, suami saya malah semakin mendekatkan saya dengan Allah SWT. Kami bisa membantu mengerjakan taat, kami bisa melaksanakan ibadah bersama-sama, kami bisa saling support untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling dorong-dorong untuk mengerjakan ibadah pada Allah. Dia ngajarin saya pun mengingatkan dia.
Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak itu doa saya ganti lagi, Halimah. Saya bilang, ya Allah, kalau kiranya punya anak membuat saya sibuk dengan selainmu, membuat saya tersibukkan dengan urusan anak sampai saya melupakanmu, atau sekurangnya saya lalai darimu, jangan kasih saya anak ya Allah. Kuat hatinya tuh. Dan Halimah, Allah tidak memberikan kepada saya anak. Nah, saya tahu itu adalah yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Bu, perempuan yang dapat rahmatnya Allah, saat dia kaya, dia tahu yang terbaik baginya adalah hal itu. Saat dia dibatasi kekayaannya, atau hidup dalam keadaan sederhana, atau bahkan miskin, dia tahu itu adalah yang terbaik yang Allah berikan padanya. Hatinya selalu damai, hatinya selalu tenang, karena ia hidup bersama dengan penciptanya. Dia tidak menjadi orang yang serba salah, dikasih miskin pengen kaya, di saat kaya isinya dosa dan lupa sama Allah Ta'ala. Di saat dikasih nggak punya suami, waduh, jadi genit urusan laki-laki. Giliran punya suami, kerjaannya juga neken suami mulu, nuntut suami mulu. Di saat belum menikah dia jadi perempuan gak bener, di saat udah nikah dia jadi istri gak bener, di saat belum punya anak dia jadi pengen banget punya anak, di saat udah punya anak dia pun gak jadi perempuan yang bener juga. Karena sejatinya yang paling bener hidupnya adalah yang dirahmati Allah, yang disayang sama Allah. Jadi, saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang kita perlukan di hidup kita di dunia sebelum kelak di akhirat adalah rahmatnya Allah. Adalah rahmatnya Allah. Dan itu akan diturunkan di 10 hari pertama dari bulan suci Ramadan. Ada yang gerimis aja, kadang-kadang deros, tapi jadi yang paling banyak diturunkan Allah di 10 malam dan di 10 hari pertama dari bulan suci Ramadan nanti. Yuk, jangan sampai kita nggak kebagian. Yuk, jangan sampai kita nggak dapet. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apalagi saat datang sakaratul maut. Saat sakaratul maut saya datang nanti, yang paling saya perlukan saat itu adalah rahmatnya Allah. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, orang kalau lagi sakaratul maut itu kebanyakan mulutnya terbuka, mulutnya menganga. Kenapa gitu? Haus. Haus. Kata beliau, tapi haus yang ini andai dikasih air segalon sekalipun enggak akan hilang hausnya. Kenapa gitu? Karena hausnya bukan dari air, hausnya dari rahmatnya Allah. Akan datang waktumu
ketika sakaratul maut itu tiba untukmu, saat waktunya datang, orang akan kehausan, bukan dari air, akan tetapi haus dari rahmatnya Allah. Maka di saat sakaratul maut, uangmu seberapapun banyaknya tidak berguna. Kasih sayang suamimu seberapapun dia sayangnya padamu tidak berguna. Apalagi sekedar banyaknya followers, apalagi sekedar berapa banyak anak yang kamu punya, berapa banyak cucu yang kamu punya, enggak segitu manfaatnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang kamu perlukan saat Izrail mencabut nyawamu adalah rahmatnya Allah bagimu. Maka yang paling bahagia saat sakaratul mautnya tiba adalah mereka yang telah Allah segarkan dengan rahmatnya Allah, yang sakaratul mautnya datang dan dia dapat rahmatnya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hamba-hamba tercinta di sisi Allah, sakaratul mautnya bisa enak banget gitu, bisa seneng banget gitu. Subhanallah. Saya pernah dibawa ke rumahnya seorang kawan saya di kota Sewun. Sewun itu sekitar 1 jam dari kota Tarim. Keramah tamahan orang Arab. Kalau kita datang ke rumahnya, kan beda-beda, tiap daerah bisa beda-beda. Makanya memang kita mesti menyesuaikan keramah tamahan kita dengan tata cara setiap daerah ya. Kalau di Indonesia kan biasanya anggap rumah sendiri. Nanti kalau habis makan cuci-cuci sendiri. Biasanya kan keramah tamahan di kita tuh kan kayak suguhin makanan, suguhin minum begitu ya. Kalau kita bertamu di rumah orang. Nah itu kalau mereka nggak gitu. Kalau mereka sayang, mereka deket, mereka merasa begitu akrab gitu sama tamu, kita dibawanya kelilingan ke rumahnya. Saya dibawa tuh kelilingan. Ini dapur nih Halimah, ini dapur saya, ini kamar saya gitu. Saya dibawa naik lantai atas, dibukain salah satu kamar, dia bilang ini kamar ibu saya. Saya liatin kayak suasananya agak usang gitu ya, udah agak barang-barangnya lama gitu. Dia bilang ini saya nggak ganti-ganti ordennya, apanya emang sengaja saya biarkan begini. Bahkan sejadah itu tuh Halimah saya biarin aja tuh, karena saya dapetin umi saya meninggal dunia sedang sujud dalam sholatnya di sejadah itu. Subhanallah, meninggal dunia dalam keadaan sujud. Saya tanya, ibu kamu emang seneng banget sujud? Banget. Dia bilang dia tuh senengnya sama sholat luar biasa. Sampai dia bilang hidup tuh paling enak kalau saya ditanya orang paling enak dalam hidup itu apa, dia bilang paling enak dalam hidup adalah sujud. Sujud. Saya mendapati ibu saya meninggal dunia dalam posisi sujud di atas sejadah itu. Masya Allah, Masya Allah. Ringan. Sholat, sujud, meninggal. Ya Allah. Nabi Muhammad mengatakan aqrab ma yakunul abad min rabbih fahuwa sajid fakthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sedang sujud dekat sama Allah.
saat seseorang sujud, dekat sama Allah. Wasjud waqtarib, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sujudlah kamu maka kamu menjadi dekat. Para ulama mengatakan kenangan terindahmu di akhirat nanti dari masa hidupmu di dunia bukan kali pertama kamu jatuh cinta, bukan kali pertama di malam pertama pernikahanmu, bukan, melainkan saat kenangan terindahmu di dunia adalah saat sujudmu pada Allah Subhanahu wa taala. Kenangan terindah kita saat kita sujud, saat kita ibadah. Sayyidil Habib Umar bin Hafid bahkan mengatakan, kalau ada seorang hamba sujud di atas muka bumi dan ada hamba yang lain berdiri di atas langit yang ketujuh, maka hamba yang sedang sujud di bumi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan seorang hamba yang sedang berada di langit ketujuh sekalipun jika posisinya tidak dalam keadaan sujud. Tempat terdekatmu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah saat kamu sujud. Kamu di Indramayu lagi sujud lebih dekat dengan Allah dibandingkan dengan orang yang ada di Mekah tapi lagi ada di toko emas. Lebih dekat bahkan dengan seseorang yang lagi ada di sekitar Ka'bah, akan tetapi posisinya tidak dalam keadaan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang hatinya sedang dipenuhi dengan keinginan terhadap dunia. Sujud. Subhanallah. Saat datang sakaratul maut, jika saat itu tiba dan kamu dirahmati Allah dan kamu disayang Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menjadi orang yang paling bahagia. Allahumma ij'al, ya Allah, jadikanlah saat sakaratul maut kami adalah saat paling indah dalam kehidupan kami, ya Allah. Doanya para ulama, mudah-mudahan Allah karuniakan hal yang semacam itu juga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bu, umi saya waktu meninggal dunia kabarnya nggak kelihatan kehausan, nggak kelihatan kesakitan. Adik saya cerita, dia bilang, Kak Ima kalau ceritain saat sakaratul maut jangan yang berat-berat mulu dong Kak. Akhirnya kita nggak tahu kalau ada sakaratul maut yang nggak berat. Akhirnya jadinya kecolongan. Karena Umi waktu meninggal dunia, saya cariin semua yang Kak Ima ceritain dari saat sakaratul maut, nggak ada semuanya. Kehausan enggak, kesakitan enggak. Umi cuma berulang-ulang kali bersolawat, kemudian memanggil-manggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Dirahmati Allah. Dirahmati Allah. Orang kalau dirahmati Allah, sakaratul mautnya enak. Dan Bu, Kak, Dek, Nak, tidak ada siapapun di antara kita yang bisa kabur dari sakaratul maut. Semua akan datang. Waktunya pasti datang. Entah 10-20 tahun lagi, entah setahun 2 tahun lagi, pasti datang. Kematianmu tuh pasti datang. Dan kalau kamu saat tiba sakaratul maut, kamu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Saat sakaratul maut kamu jadi saat pestamu, jadi saat terindah dalam kehidupanmu. Apalagi di akhirat nanti, yang paling kamu perlukan adalah rahmatnya Allah. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, kullukum tadkhulul jannah birahmatillah. Semua dari kalian kalau masuk surga, masuk surganya dengan rahmatnya Allah. Gak ada orang bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal perbuatan kalian. Kata Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah sampai nanya, bal anta ya Rasulullah, bahkan engkau pun wahai Rasulullah masuk surganya dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal ibadahmu. Bala ya Aisyah, betul dari Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang bahkan pegang kuncinya surga. Nabi Muhammad mengatakan, Allah pun merahmati aku sehingga aku masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tidak ada siapapun masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal ibadah kita, apalagi yang amal ibadahnya serba terbatas macam kita ini teman-teman. Gak ada. Kita kalau dimasukkan Allah ke dalam surganya, amin, adalah karena Allah merahmati kita, Allah menyayangi kita. Maka kalau saya lihat diri kita, kalau saya lihat diri saya, kita ini sekarang berada dalam hajat yang mendesak, kebutuhan yang mendesak terhadap rahmatnya Allah. Bu, anak-anakmu, cucu-cucumu, saudara-saudarimu, orang-orang yang kamu sayangi, orang tuamu, suamimu, siapapun aja, kebutuhan mereka paling mendesak bukan terhadap harta, bukan terhadap kesehatan, melainkan terhadap rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Begitu mereka dirahmati Allah, begitu mereka disayang Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan terjagalah hidup mereka. Makanya kalau doain anak, jangan asal, ya Allah anak saya biar pinter. Bu, pinter doang tapi nggak dirahmati Allah, takutnya keblinger. Betul? Kamu kalau doain suami, jangan asal, ya Allah kasih suami saya duit yang banyak biar dia bisa ngajakin saya jalan-jalan ke luar negeri. Nggak gitu. Nggak gitu. Doain suamimu biar dapat rahmatnya Allah. Kalau kamu doain orang tuamu, doain biar orang tuamu dirahmati Allah, disayang Allah. Kamu doain siapapun, doain biar mereka dapat kasih sayangnya Allah, dapat rahmatnya Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Tenang, tenang. Kita semuanya andai mendapatkan rahmatnya Allah, bukan berarti yang lain gak bisa kebagian. Stok rahmatnya Allah jauh lebih besar daripada apapun. Dan kamu jangan pernah merasa, kayaknya kalau orang kayak saya nih gak pantas lah dirahmati Allah. Waduh, kayaknya nih udah putus asa dari rahmatnya Allah. Gak ada.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Pesan Allah buat Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu. Sampein nih Muhammad, sampein pesan aku kata Allah kepada hamba-hambaku. Sampein kepada umatmu. Qul, bilangin sama umat saya, sama umatmu, hamba-hambaku kata Allah. Tapi kali ini khusus, bukan untuk semuanya. Buat siapa ya Allah? Lilladzina asrafu ala anfusihim, terhadap hamba-hambaku. Asrafu ala anfusihim, yang berani-berani berbuat dosa, yang kebablasan, yang udah terlanjur. Hamba-hambaku yang dosanya kebanyakan, hamba-hambaku yang hidupnya nggak terjaga, hamba-hambaku yang nyasarnya kejauhan. Bilangin sama mereka wahai Muhammad. Bilang apa ya Allah? Bilang azabku sangat pedih? Bukan. Bilang nerakaku sangat panas? Bukan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah menyerah dari rahmatnya Allah. Jangan pernah putus asa dari kasih sayangnya Allah. Bahkan yang sudah terlanjur kotor semacam apapun, yang udah terlanjur begitu buruk sekalipun, dalam pandangan Allah, Allah bisa dengan mudah menariknya, merahmatinya, memberikan kasih sayang padanya. Dan ketika sudah disayang Allah subhanahu wa ta'ala, yang lain bisa apa? Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi nafas masih berhembus melalui rongga dadamu, kamu masih mungkin untuk menjadi seorang hamba yang disayang sama Allah, yang disayang sama Allah. Maka dek, andai pun orang tuamu sudah nggak mau lagi sama kamu, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Maka kak, andai pun suamimu udah nggak mau lagi sama kamu, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Maka bu, andaikan anak-anak kamu nggak mau sama kamu sekalipun, sibuk dengan urusan mereka sekalipun, jangan pernah putus asa dari kasih sayangnya Allah. Pintu rahmatnya Allah masih akan selalu terbuka. Dan saya kasih tahu, kalau kamu udah disayang sama Allah, yang lain bisa apa? Gak ada yang bisa apa-apa. Kalau udah Allah yang sayang sama kamu, kamu akan dipenuhinya dengan kasih sayang Allah, sehingga kamu tidak lagi memerlukan kasih sayang dari siapapun. Maka adik-adik yang melihat teman-temannya yang lain udah nikah, kamu belum datang juga jodohnya, dek, kamu bilang sama Allah, ya Allah, andai pun gak ada yang sayang sama saya minta Engkau tetap sayang sama saya, Allah.
Rahmati saya ya Allah, sayangi saya ya Allah, dengan kasih sayang-Mu yang membuat saya nggak perlu dengan kasih sayang siapapun. Bu, Kak, andai pun kamu merasa punya suami tapi dia nggak sayang sama saya kayaknya nggak disayangin sama suami ke saya kayaknya lebih sayang sama janda belakang rumah. Cobalah bangun di waktu malammu, kemudian berbisiklah lirih sesudah sholatmu, sampaikan, ya Allah, andai pun kasih sayang suami saya tidak lagi saya dapatkan, ya Allah, jangan halangkan saya dari kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangi saya ya Allah, seperti Engkau telah menyayangi hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah itu. Sayangi saya seperti Engkau telah menyayangi hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah itu. Insya rahmatnya Allah, kalau udah kamu dapatkan, mencukupimu dari segala sesuatu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, selain dari rahmatnya Allah, kamu perlu ampunan Allah. Saya perlu ampunan Allah. Kamu perlu ampunan Allah. Bahkan yang paling baik di antara kita sekalipun, kita semua perlu ampunan Allah. Bahkan yang paling terjaga hidupnya sekalipun, saya yakin kamu masih perlu ampunan Allah. Siapa di antara kita yang hidup tanpa dosa? Siapa di antara kita yang hidupnya tidak bergelimangan aib dan noda? Bahkan yang terbaik di antara kita saat ini punya masa lalu yang kalau dibuka di akhirat nanti cukup untuk membuat daging wajahnya berguguran hari ini. Apalagi yang modelan kayak kita yang dosanya banyak-banyak begini nih, perlu ampunan Allah, Bu. Kak, Dek, kamu perlu ampunan Allah. Percayalah saya, kalau kamu nggak diampuni Allah, kalau kamu nggak diampuni Allah, gak ada di antara kita yang selamat. Kalau kita gak dapat ampunan Allah, celaka kita. Illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita gak disayang Allah, kita gak diampuni Allah, celakalah kita, hancurlah kita, rugilah kita. Rugilah kita. Penting buat dapat ampunan Allah. Kamu pikir segala musibah nih yang datang dalam hidup kita, semua hal-hal susah datang dalam hidup kita, dari mana sebabnya kalau bukan karena disebabkan dosa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan disebabkan perbuatan dosa yang telah kalian lakukan. Allah kalau ngasih kita hal-hal yang gak enak, Bu, disebabkan karena dosa, disebabkan karena dosa. Karenanya kalau kepengen hidupnya ke depan biar enak, biar senang, biar bahagia, maka kita perlu sama ampunan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala adamatu. Kalau kepengen sakaratul maut ringan,
kamu perlu sama ampunan. Kalau kepengen dalam kuburmu kamu mendapatkan kenikmatan, kamu perlu sama banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepengen di hari akhirat nanti ada dalam rombongan Nabi Muhammad, pengen selamat di hari akhiratnya, maka pastikan Allah telah berkenan mengampunimu, mengampuni dosa-dosamu. Kita perlu banyak ampunan Allah atas segala yang telah tertulis oleh malaikat atid. Kita perlu sama ampunan Allah atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang titik-titik hitamnya telah memenuhi ruang hati kita. Kita perlu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau memperhitungkan satu dosa saja yang kita lakukan, bisa menyebabkan kita tergelincir neraka jahanam saat kita lewat di atasnya. Saat kita lewat di atas jembatan Sirat. Kalau Allah mau memperhitungkan, Bu, saya sampaikan dari hati saya. Simak baik-baik ucapan saya. Kalau Allah mau memperhitungkan satu dosa saja yang sudah kamu lakukan, bisa nggak selamat saat kamu lewat di atas jembatan Sirat di hari akhirat nanti. Andai satu dosa saja Allah mau perhitungkan, bagaimana dengan gunung-gunung dosa yang telah kita lakukan di sepanjang hidup kita di atas muka bumi ini. Karenanya kita perlu sama ampunan, biar kita bisa dapat tiket bebas dari api neraka. Tiganya nih perlu banget kita. Dan ketiga hal ini Nabi Muhammad menyampaikan ada di bulan suci Ramadan. Ayo siap-siap, ayo siap-siap, puasanya yang benar, jauhi dosa, jangan cuman sekedar puasain perut farji aja, melainkan puasakan matamu dari melihat tontonan yang haram. Jaga matamu dek, jaga matamu kak, jaga matamu bu. Jaga matamu dari memandang sesuatu yang diharamkan, baik secara langsung ataupun melalui layar kamera HP-mu itu, melalui layar handphonemu itu. Jaga mata, jaga mata. Jaga telinga. Jangan dengarkan hal-hal yang membuat hatimu jadi rusak. Jaga telinga, jangan dengerin sesuatu yang membuat malaikat mencatat dosa-dosamu. Katanya baginda Nabi Muhammad, innal mustami' ahadal mughtabin, sesungguhnya orang yang mendengarkan orang yang sedang bergunjing, mendengarkan orang yang sedang gosip, termasuk di antara yang sedang bergosip itu. Saya emang gak gosip, saya cuma dengerin aja pas dia lagi gosip. Ya sama juga. Karena kan orang gak bisa gosip sendirian. Maka kalau lagi dengerin, nah berarti termasuk di antara yang sedang bergosip tersebut. Jagain, terutama jagain lisanmu, jagain lisanmu. Puasa tuh paling banyak batal pahalanya gara-gara tingkah laku lisan kita. Ama kalau zaman sekarang ada lisan-lisan yang lain yang menggantikan lisan kita, yaitu ketikan yang ada di handphone kita. Hati-hati, hati-hati, hati-hati.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, pastikan kamu hanya menuliskan sesuatu yang tidak mengandung dosa. Yang kamu ketikkan hukumnya sama dengan apa yang kamu ucapkan. Maka jangan pernah nulis sesuatu yang kiranya di hari akhirat nanti hanya akan membuatmu menjadi tersiksa. Jangan, hati-hati. Ustazah dia nggak kenal ini, saya pakai akun itu Ustazah, akun palsu Ustazah. Dia nggak kenal siapa saya, dia nggak tahu siapa saya. Bu, dia nggak tahu siapa kamu, tapi Allah tahu. Dia nggak tahu siapa kamu, dia nggak lihat siapa kamu, tapi malaikat raqib atidmu tahu apa yang sudah kamu tuliskan di sana. Nggak ada yang bisa kabur, nggak ada yang bisa pergi. Semua tercatat, semua tertulis sebagai sebuah amal perbuatan yang harus kamu pertanggungjawabkan hingga sampai di hari akhirat nanti. Maka Kak, Dek, Nak, hati-hati, hati-hati. Kalau bukan kamu yang menjaga hidupmu sendiri, siapa lagi? Kalau bukan kamu yang mengendalikan lisanmu, siapa lagi? Yuk belajar. Pastikan ngomong sama suami, pastikan kalimat yang keluar dari mulutmu tidak membuat hisabmu jadi susah di akhirat nanti. Pastikan ucapanmu kepada anak-anakmu jangan sampai membuat penyesalanmu di akhirat nanti. Pastikan ucapanmu kepada orang tuamu jangan sampai membuat penyesalanmu di akhirat nanti. Pastikan ngomongnya kendalikan, ketikannya kendalikan. Bulan suci Ramadan, bulannya kita jaga diri. Ustazah berarti sebelum Ramadan ini masih boleh Ustazah? Ustazah kalau bulan Ramadan ya, kan nggak boleh tuh gosip kalau siang bisa bikin batal pahala puasa. Kalau pulang tarawih berarti boleh. Bu, kalau malam kamu emang udah nggak puasa, tapi kan kamu masih di bulan Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan bulan Ramadan itu malam sama siangnya muliaan malamnya, Bu. Muliaan malamnya. Hati-hati. Hati-hati. Kalau mulia itu pahala berlipat ganda, dosa juga berlipat ganda. Yuk belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kebaikan buat kita semuanya insyaallah. Biar kita bisa jaga lisan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Puasanya jagain. Tarawihnya jangan ditinggal ya, Bu ya. Adik-adik tarawihnya jangan ditinggal ya, Dek ya. Walaupun kamu udah keluar dari pondok pesantren lagi liburan, bukan berarti kamu libur ibadahnya. Karena kamu hambanya Allah, Dek. Kamu hambanya Allah. Ustazah saya udah selesai nih jadi santri, berarti saya selesai juga dong sholat sunnahnya lah. Karena waktu di pondok pesantren Ustazah kalau nggak sholat duha saya dapat takzir, saya dapat hukuman kalau nggak sholat duha. Waktu di pondok pesantren, Dek, kamu hambanya Allah. Kamu di pondok pesantren hambanya Allah, kamu di luar pondok pesantren hambanya Allah. Maka meskipun kamu statusnya andai bukan santri sekalipun, kamu tetap berstatus hambanya Allah. Jangan tinggal tarawih, insya Allah. Banyakin baca Quran. Kalau kamu pengen dapat rahmatnya Allah, tertarik nih saya, tertarik sama rahmatnya Allah, yuk Qurannya dibenerin. Bulan suci Ramadan, insya Allah biar hatam 3 kali hataman Quran. Oh saya buru-buru 3 kali Ustazah, saya mah sekali aja udah untung. Insya Allah mudah-mudahan
Tahun kemarin nggak hatam nih Ustazah, baik tahun ini insya Allah mudah-mudahan hatam Qurannya. Tahun kemarin sekali hatamnya, tahun ini 2 kali hatamnya. Tahun kemarin 2 kali, tahun ini 3 kali hatamnya. Insya Allah Qurannya. Yuk bismillah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sedikit sekalian yang saya muliakan, bulan suci Ramadan, banyakin sedekah. Banyakin sedekah, bantuin orang sedekah, senyum sedekah, ibu-ibu masakin buat sahur anak-anaknya sedekah, para istri siapin makanan buat suaminya sedekah. Semua punya nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutamanya memberi bukaan puasa. Kata Nabi Muhammad, man aftara shaiman falahu mithlu ajri la yanqus min dzalika syai'a. Siapa yang memberi bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala yang sama dengan pahala puasanya orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu. Matematikanya Allah nggak sama matematikanya orang. Kalau matematikanya orang, pahala puasa dia saya ambil, berarti dianya puasa nggak dapat pahala. Nggak gitu kata Nabi Muhammad. Kamu ngasih bukaan puasa kepada 100 orang, kamu dapat pahala puasanya 100 orang tanpa mengurangi pahala puasa dari orang tersebut. Jadi kita nih, kalau misalnya saya nih puasa, kemudian waktu buka puasa saya makan kurma pemberian darimu, maka pahala puasa saya ada juga dalam catatan amal ibadahmu. Luar biasa bener, ya kan? Karenanya di bulan puasa, wah banyak nih kampung kita orang-orang yang mungkin kurang beruntung. Misalnya gitu ya, kamu masakanmu enak, kamu bisa lezat masakannya, enak masakannya, masak, kasih di masjid, kasih di musola, kasih di rumah orang-orang yang kamu tahu mereka kurang mampu, misalnya mereka makan makanan enak hari tersebut, kamu dapat pahala puasanya mereka yang kamu berikan bukaan puasa kepadanya. Kata Nabi Muhammad, mengenyangkan orang yang berpuasa maka seperti membebaskan dirimu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan segala kebaikan-kebaikan bagi kita sekalian, insya Allah. Jangan tinggalkan sahur. Di sana ada segala keberkahan. Makan sahur. Walaupun kamu kuat puasa nggak pakai sahur, tetap sunnah sahur. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di dalam makan sahur terdapat berkah. Kita akan menghidupkan malam pertama Ramadan. Jangan lupa buat baca surat Al-Fatah. Ya, baca surat Al-Fatah. Kalau bisa dibaca di dalam sholat sunnah lebih bagus lagi. Nggak bisa dibaca dalam sholat sunnah, kamu baca di luar sholat sunnah pun nggak apa-apa. Tapi kita awali malam pertama Ramadan kita dengan baca surat Al-Fatah, dan itu merupakan malam pandangan cintanya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan buat kita sekalian. Yuk kita akhiri majelis kita dengan baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita ahli-ahli Ramadan. Ketika dibagikan rahmatnya Allah, kita berhasil mendapatkannya. Ketika dibagikan hujan ampunan Allah, ampunan tersebut menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ketika dibagi-bagikan tiket bebas dari api neraka, semoga semua yang hadir di tempat ini dan juga keluarga kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala karuniakan tiket bebas dari api neraka. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rahmatmu ya Allah, rahmatmu ya Allah. Untuk semuanya ya Allah, rahmatmu ya Allah, rahmatmu. Untuk keluarga kami, kedua orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami, rahmatmu ya Allah, rahmatmu ya Allah. Sayangi kami seperti apapun keadaan kami. Perhatikan kami ya Allah dan sayangi kami, pandang kami dan sayangi kami ya Allah. Ketika Engkau membagi-bagikan rahmatmu di bulan suci Ramadan, jangan halangkan kami darinya.
kami dan seluruh keluarga kami ya Allah. Ketika Engkau membagikan ampunanmu di bulan suci Ramadan, karuniakan ampunanmu ya Allah kami dan seluruh keluarga kami ya Allah, kami dan semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ampunanmu dan rahmatmu ya Allah. Ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Rahmatmu dan ampunanmu ya Allah karuniakanlah untuk kami. Selamatkan kami semua dari api neraka-Mu di akhirat. Selamatkan kami semua dari siksa kubur. Siksa kubur nantinya ya Allah. Sayangi dan rahmati kami. Selamatkan kami ya Allah dari efek samping dosa-dosa ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa, jaga kami dari segala dosa ya Allah. Jauhkan kami dan seluruh keluarga kami dari dosa-dosa ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari dosa ya Allah. Jauhkan suami kami dari dosa ya Allah. Jauhkan kedua orang tua kami dari dosa ya Allah. Jauhkan kami semuanya dari dosa ya Allah. Allahumma ba'id bainana wa baina ma'asik kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Jauhkan kami dari dosa ya Allah seperti Engkau telah menjauhkan barat dari timur ya Allah. Bersihkan kami dari dosa ya Allah, sebagaimana Engkau membersihkan pakaian yang, sebagaimana kami membersihkan pakaian yang kotor dari noda. Bersihkan kami ya Allah, bersihkan kami. Kami mohon padamu rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah, sayangi semuanya ya Allah. Bahkan yang merasa tidak pantas untuk Engkau sayangi sekalipun, sayangi dia ya Allah. Bahkan yang gak ngerti betapa perlunya dia sama kasih sayangmu, sayangi dia ya Allah, sayangi dia ya Allah. Kami dan semua orang-orang yang kami sayangi, sayangilah kami semuanya ya Allah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkatnya baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah bi kunyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم، عافنا من بلائك، وأوزئنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ما قضيت لنا من أمر ففت علينا فيه العقل والدين، اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم بارك لنا في أواخر شعبان، بلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن، وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. اللهم بارك لنا في أواخر شعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن، وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa ala alihi wasallam. Semoga semua yang hadir mendapatkan rahmatnya Allah. Buat adik-adik santri juga saya doakan mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan semuanya, semua dari kita nih mudah-mudahan Allah karuniakan sehat afiat dalam keberkahan sehingga dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan cara yang terbaiknya insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal a'fu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.